Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para pegawai Pondok Al-Furqan yang semoga selalu dalam naungan inayahnya, rahmatnya, dan hidayahnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah adab dari adab-adab seorang muslim. Dan adab ini kalau kita perhatikan itu dan kita pelajari, maka akan timbul yang namanya rasa syukur dari diri seseorang kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah telah memilihkan untuk kita, untuk manusia, dan menjadikan kita di dalam agama Islam. Atau Allah jadikan kita lahir di permukaan bumi ini sebagai orang muslim, yang mana banyak dari manusia-manusia yang lain tidak mendapatkan nikmat tersebut. Terlebih lagi, Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang Ia pilih. Dan di bumi ini, di permukaan bumi ini, tidak ada agama yang diakui oleh Allah Ta'ala kecuali agama ini, yaitu agama Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam. Maka tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah Ta'ala kecuali Islam. Tidaklah Allah memilih sesuatu, tidaklah Allah memilih agama Islam sebagai jalan kehidupan bagi manusia, jalan hidup bagi manusia secara keseluruhan, kecuali telah Allah jadikan agama tersebut sebuah agama yang paling sempurna. Karena Allah tidak memilih sembarangan. Makanya Allah menjadikan Islam itu agama pilihan. Alasan karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho Islam itu agama kalian. Ketika ayat ini turun dan orang-orang Yahudi mendengarkan ayat itu, mereka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana orang-orang Yahudi tadi ngomong, wahai Umar, andai kata ayat ini turun kepada kami, si saat ayat itu turun akan kami jadikan hari peringatan agama kami. Karena agama-agama terdahulu tidak ada stempel agama sempurna, sedangkan Al-Quran sempurna, sehingga bisa dipakai kapanpun, di zaman apapun, apakah yang telah berlalu, apakah saat ini, ataukah yang akan datang sampai nanti hari kiamat. Maka itulah alasan kenapa Allah jadikan Islam itu sebuah agama yang sempurna. Sebagai bukti bahwasannya Islam itu agama yang sempurna, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi Muhammad telah meninggalkan kita
wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi, dan tidaklah seekor burung mengepakkan kedua sayapnya fil hawa, di langit sana, di udara sana, wa huwa yadkuruna minhu ilman, kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmu dari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa sesuatu apapun, yuqarribu minal jannah, yang bisa mendekatkan seseorang kepada surganya Allah, wa yubaidu anin nar, dan menjauhkan seseorang dari api neraka, illa waqad bayyintu lakum, kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Jadi Islam itu agama yang sempurna, bisa dipraktekkan kapanpun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun bumi itu, apakah di timur, di barat, di utara, selatan, ataupun di mana, dimanapun kita berada, Islam bisa dipraktekkan. Berbeda dengan agama-agama yang lain, karena agama-agama yang lain masih kurang sempurna. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti bahwasanya Islam agama yang sempurna adalah Allah jadikan Rasul, dan Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa dan jenis yang sama. Yaitu maksudnya apa? Sama-sama manusia. Allah tidak mengutus seorang Rasul dari bangsa jin misal, atau Allah tidak mengutus seorang Rasul dari bangsa malaikat. Ini adalah bentuk kesempurnaan agama Islam. Coba kita bayangkan, andai kata Allah itu mengutus malaikat sebagai Rasul, maka manusia itu akan mustahil sekali bisa mengikuti malaikat. Bagaimana mustahil? Sekarang kita tahu, seperti yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, dan telah kita dapati ilmu itu, malaikat itu punya sifat tidak pernah capek. Kalau sekali ibadah, ibadahnya ratusan tahun tidak pernah berhenti. Lah kita ibadah, jangankan 1 tahun, sholat tarawih yang cuma 1,5 jam, sujudnya cuma 5 menit 10 menit, itu sudah wis loro kabeh. Sininya pusing lah, kakinya sudah gak kuat lah, dan seterusnya. Lah ini kita disuruh nyontoh malaikat. Kalau malaikat sujud lamanya tidak karu-karuan, bisakah kita meniru seperti malaikat? Maka jawabannya mustahil. Maka itu adalah nikmat bagi kita sebagai orang Islam. Allah telah mengutus manusia sebagai Rasulnya, sehingga kita bisa meniru Rasulullah SAW. Dan kita tahu, namanya manusia, kalau guyonannya dalam bahasa Arab itu, kenapa manusia dikatakan manusia? Manusia karena dia dibuat lupa. Itu sudah sifat dasarnya manusia, gampang lupa. Sholat misal, di bab fikih kemarin habis ngajar di kelas masalah sujud sahwi. Kalau misal seorang lupa rokaat, misal sholat zuhur, tengah-tengah sholat lali, iki rokaat ketiga apa rokaat keempat, terus gimana? Maka dipilih mana yang dia yakin, 3 atau 4. Maka kalau 3 ya 3. Setelah itu di akhir sebelum salam sujud sahwi. Lah sedangkan malaikat apakah pernah lupa? Maka jawabannya tidak. Maka kalau misalnya malaikat sebagai Rasul, manusia bingung. Lah kalau lupa piye? Kalau misalnya salah baca piye? Misal ketika berdiri di dalam sholat, karena mungkin kakean pikiran, mestinya yang dibaca Al-Fatihah, tapi yang dibaca malah Subhana Rabbiyal A'la. Lah malaikat yang jadi Rasul tidak ada contohnya. Tapi karena yang jadi Rasul adalah seorang manusia, maka kita bisa meniru Rasulullah SAW dalam kondisi apapun. Dan coba kita bayangkan, andai kata Rasul itu diutus atau dipilih dari bangsa jin, sedangkan Allah kita dapat di dalam Al-Quran hanya perintah wa aqimus sholah,
dan dirikanlah sholat. Sedangkan tata caranya tidak disebutkan secara detail. Nah terus jin sebagai rasul misalnya. Nah kita bisa ngelihat jin? Tak bisa. Gimana kita mencontoh yang gaib? Maka itulah salah satu kenapa Islam itu sebagai agama yang sempurna dan bisa dipraktekkan dimanapun, kapanpun manusia itu berada. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini, di majelis ini, insyaallah kita akan membahas sebuah adab yang cukup penting, bahkan bisa dibilang sangat penting, karena berkaitan dengan kehidupan seorang manusia, yang mana manusia tidak bisa lepas dari hal itu. Bahkan jika hal ini itu terganggu, maka kehidupan manusia pun menjadi terganggu. Dan insyaallah kita akan membahas tentang masalah adab-adab sebelum tidur. Bagaimanakah adab yang seharusnya dibiasakan, dilatih dan dikerjakan setiap hari oleh seorang muslim? Kenapa sih kita perlu belajar seperti ini? Karena kita ya ikhwah, hidup di dunia itu cuma sebentar. Paling pol rata-rata itu 60 sekian. Adapun yang 100, 120, 100 sekian, 90 itu hanya sebagian kecil, bukan semuanya, tapi rata-rata 60 sekian. Itu waktu yang sangat singkat. Bahkan bukti bahwa waktu itu sangat singkat, tidak terasa sudah hampir sebulan kita telah pergi berpisah dengan Ramadan. Kayak Ramadan itu baru kemarin. Lah di waktu yang singkat ini, sedangkan kita akan menghadapi beberapa alam lagi, yang mana alam itu sangatlah panjang sekali. Alam barzah, di alam kubur, panjang sekali. Bahkan orang-orang yang ada di alam kubur itu sudah ada yang 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Dibandingkan hidup manusia yang sekarang ini cuma 60 tahun, tidak ada artinya. Belum lagi nanti hidup setelah di akhirat atau setelah dibangkitkan nanti, maka lebih panjang lagi. Maka kehidupan kita di dunia ini sangat singkat sekali, padahal bekal kita untuk hari esok itu sangat sedikit sekali. Maka sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang cerdas, yaitu dia mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hari itu. Maka di antara caranya agar kita bekalnya banyak, agar amal ibadah kita, pahala kita banyak, bagaimana? Yaitu menjadikan kehidupan kita setiap detiknya bernilai pahala. Gerak-geriknya, bangunnya, bahkan tidurnya itu bisa bernilai pahala. Kalau sekedar kita tidur, bleksek tidur, terus tanpa ada niatan, tanpa ada mengikuti adab dan yang lainnya, maka kita hanya mendapatkan tidurnya padahal kita butuh sekali kepada pahala. Maka ini Rasulullah SAW telah memberikan contoh-contoh atau sebagian adab-adab sebelum tidur, sehingga menjadikan kehidupan manusia setiap detiknya bisa bernilai pahala. Argo pahala itu tetap berjalan. Di antara adab-adab sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seseorang sebelum tidur hendaknya menutup pintu, jendela, mematikan api, dan menutup wadah-wadah berisi minuman atau makanan, ditutup dengan sesuatu, dengan alat untuk menutupnya. Qala Rasulullah SAW, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu,
Ghattul ina'a wa auqu as-siqa'a, tutuplah wadah-wadah, ikatlah kantung-kantung air, wa ghliqul baba, dan tutuplah pintu-pintu, wa adfi'us siraja, dan padamkanlah pelita atau obor atau yang sejenis dengan itu. Fa inna syaitana la yahullu siqaan, karena sesungguhnya setan itu tidak mendapatkan, sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka wadah yang tertutup. Jika wala yakshifu inaan fa illam yajid ahadukum illa an yu'rada ala inaihi 'udan, maka andai saja salah seorang di antara kalian tidak mampu menemukan tutup dan hanya mendapatkan sebatang kayu, sepapan kayu seperti itu, sebilah kayu, wa yudhkar asmallah, dan dia menyebutkan nama Allah atau mengucapkan bismillah ketika menutupnya, falyaf'al, maka hendaklah kerjakanlah. Jadi kalau misalnya kita tidak nemu tutup yang biasa digunakan untuk nutup wadah itu, cari tutup-tutup yang lain sambil kita mengucapkan bismillah. Final fawaisiqah tudrimu ala ahlil baiti bainahum, karena lakukanlah demikian karena tikus bisa membakar rumah dan dapat membahayakan penghuninya. Dari hadis ini kita dapat beberapa faedah, bahwasannya di antara adab yang pertama yaitu kita menutup pintu, dan ini secara logika masuk akal, bisa kita pahami. Karena apa? Kalau kita biarkan pintu-pintu rumah kita terbuka begitu saja, itu sama saja seperti mengundang setan dari bangsa manusia dan jin, terbuka lebar. Namun jika pintu tadi dan jendela-jendela tadi tidak ditutup karena ada manfaatnya, karena mungkin untuk sirkulasi udara atau yang lainnya, maka tidak apa-apa untuk dibuka. Tapi kalau misalnya dibuka malah menimbulkan bahaya, lebih baik ditutup. Untuk yang selanjutnya yaitu menutup tempat-tempat makanan dan minuman, karena siapa yang tahu yang hewan apakah yang akan mampir ke situ. Kita tahu, masya Allah, di rumah kita ada tikus, di situ ada cicak dan yang lainnya. Ketika kemasukan hewan-hewan tersebut, maka makanannya dari bisa terkontaminasi, bisa menimbulkan sakit bagi kita dan yang lainnya. Betapa banyak meskipun wadah-wadah tadi, tempat-tempat air tadi sudah tertutup rapat, tapi tikus masih pinter bisa masuk ke dalamnya. Bahkan minyak itu juga kalau misalnya bisa ditutup, ahsan lebih baik untuk ditutup, karena kadang tikus nyemplung ke situ. Bahkan yang meskipun yang pakai pouch atau istilahnya yang dari plastik itu bisa masuk ke situ. Maka alangkah baiknya untuk ditutup, menghindari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Sedangkan pelita atau obor mungkin di zaman kita sekarang ini sudah tidak lagi ada. Kalaupun ada, maka termasuk adab sebelum tidur hendaknya obor tadi itu dimatikan. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti yang disebutkan di hadis tadi. Takutnya ada tikus yang nempel atau bermainan dengan api tadi, sehingga badannya terbakar oleh api dan dia pun lari ke sekitar rumah, keliling ke rumah kita, sehingga api itu pun mulai tersebar gara-gara tikus tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang dimaksud pelita di sini itu obor, bukan seperti lampu-lampu di zaman kita sekarang ini. Maka itu urusannya berbeda. Karena apa? Lampu di zaman kita sekarang itu lebih aman, lebih terjaga daripada lampu-lampu atau pelita di zaman dahulu, karena tempatnya di atas dan sudah terbuat terjaga dari kaca dan plastik dan seterusnya.
maka ini urusan yang berbeda. Sedangkan yang adab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah terkait dengan obor, dengan api. Jadi terus pertanyaannya, berarti apakah lampu pakai dimatikan atau tidak? Maka kalau dari sisi kesehatan lebih dianjurkan untuk dimatikan, tapi tidak berhubungan dengan hadis ini. Maka kalau kita di rumah lampu menyala mau tidur, lebih baik dimatikan, karena ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika lampu itu penerangan di rumah kita dimatikan. Di antaranya sebagai yang disebutkan oleh Ustaz Amin Nur Bais, di antaranya menghemat listrik, itu sudah jelas. Meskipun cuma 5 watt, 10 watt atau 13 watt, itu sudah jelas menghemat listrik. Yang kedua, kita juga membantu terjadinya semakin cepatnya global warming. Karena pemanasan semakin hari semakin panas di permukaan bumi ini, ya, maka dimatikan. Selanjutnya, manfaat dari mematikan lampu. Ketika lampu dimatikan, itu hormon atau imun badan kita semakin cepat untuk bekerja. Jadi ketika lampu dimatikan, badan kita istirahat dan kerjanya lebih kuat, lebih baik daripada ketika lampu dinyalakan. Faedah dari mematikan lampu juga, yaitu ada sebuah penelitian yang menyebutkan pengaruh cahaya lampu ketika seorang tidur itu mempengaruhi minus mata seseorang. Jadi orang diadakan percobaan dari 1000 orang, dicek yang menyalakan lampu dan yang mematikan lampu, maka ditemukan orang yang menyalakan lampu ketika tidur itu lebih mungkin untuk mengalami gangguan mata daripada orang yang mematikan lampunya. Dan banyak lagi yang lainnya, wallahu ta'ala alam, dari adab yang pertama ini. Maka adab pertama sebelum seorang muslim untuk tidur, yaitu dia mematikan lampu, menutup pintunya, mengikat bejana air atau tempat-tempat air, dan menutup wadah-wadah yang berisi makanan. Ada tidur yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seseorang hendaknya tidur dalam kondisi sudah berwudu, dalam kondisi telah berwudu. Hal ini disebutkan oleh hadis dari Al-Barra bin Azib dari Rasulullah SAW, "Idza ataita majja'aka fatawadda." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudulah seperti wudu kalian ketika hendak salat. Tsumma ittaji' ala syakkikal aiman, dan tidurlah, berbalinglah pada sisi kanan badanmu. Di sini dari hadis ini ada dua adab. Yang pertama, hendaknya menjaga wudu kita. Kalau misalnya kita mau tidur, pastikan kita dalam kondisi yang suci, dalam kondisi berwudu. Adab yang selanjutnya dari sini, yaitu hendaknya seseorang berbaring pada sisi bagian kanan, tidak menghadap ke kiri, tidak terlentang apalagi sampai tengkurap. Maka hendaknya seseorang berusaha ketika mau tidur itu menghadap atau berbaring ke arah kanan. Masalah ketika sudah tidur jumbalian, muter-muter, itu beda yang lain, bukan urusannya itu. Kita membahas ketika kita sedang mau tidur. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan manfaat dari seseorang berbaring pada sisi bagian kanannya adalah agar seseorang itu mudah untuk bangun malam.
seseorang itu mudah untuk bangun malam, karena waktu malam adalah waktu yang paling mustajabah untuk seseorang untuk berdoa. Dan waktu itu juga waktu sholat yang dianjurkan, bahkan termasuk sholat sunnah yang paling baik setelah hal-hal sholat wajib. Maka kita agar ketika setelah tidur terus bisa bangun malam, maka hendaklah kita ketika tidur berbaring dengan bagian sisi kanan kita. Dan ketika seorang tidur di sisi yang kanan, itu lebih bermanfaat bagi jantung seseorang, lebih gampang untuk berdetak, lebih gampang, bahkan paru-parunya lebih gampang untuk bernapas karena tidak terhimpit oleh anggota atau organ-organ dalam yang lain. Bahkan baru-baru ini itu ada penelitian tentang masalah posisi tidur yang paling baik. Maka ahli-ahli kedokteran, insyaallah ada yang lebih paham masalah ini, menganjurkan seseorang untuk tidur menghadap kanan atau berbaring dengan posisi badan yang kanan. Adab yang lainnya yang harus kita jaga dan kita biasakan adalah sebelum seorang tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surat ini. Bahkan ditambahkan lagi membaca ayat kursi. Untuk 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dianjurkan seseorang membaca 3 surat tadi lalu meniupnya ke kedua telapak tangannya. Jadi membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing sekali dan ditiupkan ke kedua tangannya. Lalu setelah itu dia usapkan ke muka dan ke seluruh badannya yang bisa dia jangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi baca 3 kali, 3 kulhu, 3 kul a'udzu birabbin nas dan 3 kul a'udzu birabbil falaq, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, kana idza awa ila firasihi kulla lailatin, Nabi Muhammad SAW ketika berada di tempat tidurnya setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, thumma nafatha fihima faqara'a fihima, lalu beliau meniup kedua tangannya dan dibacakan Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, lalu beliau mengusapkan ke seluruh anggota badannya yang mampu untuk diraih. Ala ra'sihi wa wajhihi, kepalanya, mukanya, wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian tubuhnya yang bagian depan. Yaf'alu dzalika 3 marrat, dan Rasulullah SAW melakukannya itu sebanyak 3 kali. Di sini di antara tujuannya adalah agar seseorang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga seseorang membaca ayat kursi. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahfidhu zakata Ramadan. Pada suatu hari Rasulullah SAW menugaskan aku untuk menjaga harta zakat Ramadan. Fa'atani atin, maka pada suatu malam ada seorang pencuri yang datang waktu itu. Faja'ala yakhfu minat ta'am, orang tadi itu mencuri makanan. Fa'akhadtuhu, akan tetapi pencurinya ketangkep dan makanan yang diambil lagi sama Abu Hurairah. La arfa'annaka ila Rasulillah, aku
ketika Abu Hurairah memegang orang tadi, maka Abu Hurairah mengatakan, tak laporkan, akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Fadaqaral hadis, maka Abu Hurairah menyampaikan cerita tersebut dan hadisnya cukup panjang. Faqala idza awaita, maka orang yang ditangkap tadi berkata, jangan dilaporkan, lepaskan aku, tapi tak ajari. Idza awaita ila firasika, jika engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka hendaklah engkau membaca ayat kursi. Lan yazalu alaika minallahi hafidun, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah. Wala yaqrabuka syaitan, dan syaitan itu tidak mampu mendekatimu. Hatta tusbaha, atau hatta tusbah, sampai engkau itu pagi hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Benar apa yang dikatakan, padahal dia itu seorang pendusta. Ketahuilah dia itu seorang setan. Di sini kita mendapati faidah, ketika seorang hendak tidur, ketika dia membaca ayat kursi, maka Allah akan turunkan kepadanya seorang penjaga yang akan menjaganya dari gangguan setan. Apakah gangguan setan itu berupa mimpi buruk? Apakah gangguan itu kegelisahan ketika tidur? Apakah gangguan-gangguan yang lain? Maka bisa jadi dan kemungkinan seseorang ketika tidur gelisah atau yang lainnya, ada terganggu mimpi yang buruk atau yang lainnya, bisa jadi setan sedang mengganggu seseorang, sedang mengganggu dirinya. Maka agar kita tidak diganggu setan dengan tidur kita, sehingga kita tidur dengan nyenyak dan bangun dalam kondisi yang bugar, maka hendaknya seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur dan membaca 3 qul tadi. Adab yang selanjutnya yaitu seseorang sebelum tidur hendaknya dia membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala, Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur, maka beliau berkata, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha min manamihi, dan ketika Rasulullah SAW terbangun atau bangun dari tidurnya, maka beliau berkata, alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Dan masalah ini, masalah bacaan-bacaan dzikir sebelum tidur yang lainnya, itu sangat banyak. Namun kita cukupkan pembiasaan-pembiasaan tadi. Semoga adab-adab atau zikir-zikir tadi itu sudah kita biasakan dulu, sehingga sudah menjadi kebiasaan dari kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaat darinya. Adab yang lainnya dari adab-adab sebelum tidur, hendaknya kita niatkan tidur kita untuk menguatkan kita untuk lillahi ta'ala, atau untuk menguatkan kita bisa beribadah lagi di kemudian hari. Sehingga ketika kita meniatkan sebuah kebaikan, niat yang baik, niat lillahi ta'ala, maka tidur kita itu isinya pahala. Bahkan sampai ngoroknya pun itu bisa bernilai pahala kalau kita benar-benar niatkan untuk lillahi ta'ala. Apalagi kita niatkan, misal seorang ketika hendak tidur, ya Allah aku tidur ini biar nanti malam bisa bangun salat malam. Ya Allah, aku tidur ini semoga nanti ketika datang subuh aku bisa sholat subuh berjamaah.
maka insya Allah itu menjadikan tidur kita bernilai pahala. Maka hadirkan niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh ketika kita hendak tidur, sehingga tidur kita tidak hanya bernilai sebagai tidur tok menghilangkan capek, tapi juga bernilai pahala tiap detiknya. Adab-adab yang lain dari adab-adab sebelum tidur, yaitu adab untuk anjuran untuk tidak bergadang bila tidak ada manfaatnya. Anjuran untuk tidak bergadang jika tidak ada manfaatnya. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah sallam itu benci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ngobrol-ngobrol setelahnya. Yang dimaksudkan ngobrol-ngobrol di sini, Ibnu Battal menjelaskan, Rasulullah SAW tidak suka bergadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Maka kalau kita tidak ada manfaat atau bergadang kita, ngobrol kita tidak ada manfaat, bahkan bisa menjadikan kita luput dari sholat berjamaah, hendaknya kita tidak bergadang. Sebagian ulama menyebutkan kenapa Rasulullah SAW membenci ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, karena jamaah yang rahimani wa rahimakumullah, kita seharian itu sudah menghabiskan waktu kita di luar dari pagi, bahkan sebagian orang sebelum sholat subuh sudah keluar rumah, tidak berpisah dengan keluarganya, tidak bertemu dengan anak-anaknya sampai sore, bahkan sampai malam. Lah kok sampai malam dilanjutkan ngobrol dengan orang lain? Lah jatah keluarganya mana? Padahal keluarga kita itu juga punya hak yang harus kita tunaikan. Istri kita juga butuh tempat ngobrol. Anak kita juga butuh tempat cerita. Maka jangan sampai ngobrolnya kita di luar sana melenakan hak atau mengabaikan hak-hak dari keluarga kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk segera pulang, atau Rasulullah SAW membenci untuk ngobrol setelah sholat isya, karena tujuannya tadi agar seorang cepat balik ke rumah, ngobrol dengan istrinya. Karena ngobrol dengan istri, duduk berduaan dengan istri, itu bernilai pahala. Jangankan ngobrol. Ketika seorang suami menyodorkan minuman atau nyuapkan makanan ke istrinya, ngambilkan roti, dikasihkan istrinya, ditaruh di mulutnya, itu bernilai pahala. Apalagi kalau ngobrol dengan keluarga, apalagi ngobrol dengan anak, maka itu adalah kesempatan yang banyak orang menyia-nyiakannya. Karena sekali lagi keluarga itu juga punya hak. Kita sudah di luar kerja dari pagi sampai sore, sudah ngobrol dengan teman-teman, dengan kolega-kolega, teman-teman kerja. Ketika malam istri tidak dikasih jatah untuk ngobrol, bahkan kita masuk rumah langsung tidur, kasihan istri. Maka inilah Rasulullah SAW, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW membenci ngobrol setelah sholat isya. Demikian adab-adab sebelum tidur yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kali ini.
jika kita cari lagi adab-adab sebelum tidur yang lainnya cukuplah banyak sekali. Bahkan ada buku khusus yang membahas tentang itu. Di antara karangan-karangan yang membahas tentang itu seperti karangan Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Beliau punya buku khusus tentang masalah ini, adab-adab sebelum tidur. Bahkan para ulama membahas bab khusus juga tentang masalah ini. Namun ini yang bisa saya sampaikan. Adapun kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.